Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, mengumpulkan kami di tempat kebaktian ini mendengarkan firman-Mu. Hari-hari kedatangan Dikau semakin mendekat, sementara kami Tuhan, saat ini kami menyadari kami belum benar-benar dalam persiapan yang sesuai dengan saat Engkau datang kembali. Biarlah Engkau dengan firman-Mu akan mempersiapkan kami semua ini Tuhan, supaya saat-saat pemberitaan firman di hari-hari ini jangan kami lakukan dengan kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh sudah merupakan tuntutan dari kebutuhan hidup kami untuk selamat ya Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan bersama Dikau yang kekal selama-lamanya. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami sebagai manusia biasa Tuhan, hanya terdiri dari tanah liat ini, daging dan darah yang banyak godaan gangguannya, yang ditandai dengan kelemahan bahkan selalu kalah dalam percobaan. Tetapi Tuhan, kalau Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, kami akan menang, kami akan mampu mendengar suara-Mu, kami akan merindukan Dikau selalu Tuhan. Itu sebabnya saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu menguasai kami ya Bapa. Tapi kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda mengganggu kami saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Biarlah Roh-Mu yang suci bersama kami senantiasa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang dan kita bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan, mengakhiri kitab Wahyu ini. Saudara-saudaraku, biarlah perhatian kita semakin sungguh-sungguh, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berada pada saat atau hari-hari terakhir dari milenium ini. Kita akan gunakan kesempatan ini sebagaimana saya sudah sampaikan kepada sidang jemaat, untuk merindukan kebangunan-kebangunan rohani biar terjadi di dalam sidang jemaat ini, saudara-saudaraku. Dan semoga jika Tuhan masih memperpanjang kesempatan bagi kita berada di bumi ini, kita pada hari-hari mendatang menjadi berkat bagi sesama umat manusia, bagi sesama sidang jemaat, untuk bisa menjadi saluran berkat. Kita akan membawakan berita-berita ini kepada sesama umat ini, dan semoga Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan sekarang lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Acara-acara kebaktian Natal, saudara-saudaraku, perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya jangan terlewatkan satu acara pun, sebab dalam tiap acara ini, saudara-saudaraku, Tuhan memberikan sinar warna-warna yang membuat kita nanti akan menjadi terbangun rohani, kita akan merindukan Tuhan. Ini yang penting di hari-hari ini. Sangat merugikan kalau di hari-hari semacam ini kita kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Mari kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-22 dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-17, bahkan sampai ayat yang ke-21. Ini merupakan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini jelas, saudara-saudaraku, sangat dibutuhkan
dan justru merupakan berita yang sangat penting untuk kita hari-hari ini. Nasihat-nasihat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat pembukanya kita sudah membaca ayat yang ke-6 dan saya sudah jelaskan dalam beberapa kali kebaktian tentang pentingnya firman Allah, pentingnya ibadah kita, pentingnya pelayanan kita, pentingnya persekutuan kita, baik sesama anggota tubuh Kristus maupun persekutuan antara kita dengan Tuhan. Saya sudah menjelaskan itu. Kalau saudara membuka kembali catatan saudara, saudara akan menjadi mengerti ayat 6 ini ditempatkan oleh Tuhan lebih dahulu sebelum ia masuk dalam memberikan kita suatu peringatan, suatu nasihat-nasihat menjelang hari kedatangannya. Ada tujuh peringatan. Tapi pada malam ini rasanya kita hanya akan dapat memeriksa sejauh mana Tuhan berikan kepada kita peringatan atau nasihat yang pertama, yaitu ayat yang ke-7. Kita baca lebih dahulu, ini nasihat pertama. Atau secara garis besar saudara catat saja pembahagian ayatnya. Ayat 7 ini nasihat pertama, ayat 8 dan ayat 9 itu nasihat atau peringatan yang kedua. Kemudian yang ketiga ayat 10, peringatan yang ketiga ayat yang ke-10. Kemudian peringatan yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan 12 itu peringatan yang keempat. Lalu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai dengan ayat 16 itu peringatan yang kelima atau nasihat yang kelima. Saya berikan angka-angka ini, ayat-ayat ini supaya saudara dalam membaca sendiri, saudara sudah bisa melihat nanti. Kalau saya menjelaskan, saudara sudah tahu bahagian-bahagian ini. Kemudian nasihat atau peringatan yang ke-6 adalah ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 itu yang ke-6. Yang ke-7 itu bahagian penutup ayat 18 sampai dengan 21. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Marilah saya akan menjelaskan tentang peringatan atau nasihat yang pertama. Nasihat ini dikaitkan dengan kebahagiaan. Nasihat yang dikaitkan dengan kebahagiaan. Ayat yang ke-7, tolong dibaca. Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Iya. Ini nasihat yang pertama. Ini nasihat atau peringatan yang pertama. Dan saudara-saudaraku, dengan peringatan ini sesungguhnya kita berlomba dengan waktu. Sebab waktu yang ada semakin tipis, semakin dekat hari kedatangan Tuhan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat 7 itu, aku datang segera. Ini artinya waktu penantian ini semakin singkat. Waktu penantian ini semakin singkat. Suara itu akan segera terdengar. Bangun, lihat, mempelai. Jadi saatnya kita nanti akan memandang mempelai. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat pelayanan kita nanti
akan menjadi pelayanan yang dapat memandang wajahnya Tuhan. Pelayanan yang dapat memandang tangan Tuhan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada lagi rasa susah dan sedih semacam ini. Berbagai-bagai macam keluhan kita para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Dengan keadaan karena pengaruh ekonomi yang semakin memberatkan hidup di hari-hari ini. Dengan kondisi tempat pelayanan, dengan berbagai-bagai macam sekarang ini, kita masih mendengar keluhan-keluhan anak-anak Tuhan karena sarana ibadah, karena berbagai-bagai macam menjadi keluhan yang dalam pelayanan, dalam ibadah. Tetapi kita sudah semakin dekat dengan pelayanan, di mana kita bisa memandang wajahnya Tuhan, di mana kita bisa memandang tangan Tuhan. Jadi pelayanan yang ditandai dengan kekuatan, dengan segala kebahagiaan, dengan tidak ada rasa takut, sebab tangan Tuhan itu tangan perlindungan, ya. Tuhan yang melindungi kita. Sekarang ini kita melayani masih banyak ada rasa takut ini, takut itu. Apalagi kalau kita dengar sana sini terjadi macam-macam yang semuanya bisa menakutkan, saudara-saudaraku. Ini model pelayanan kita sekarang. Tapi Tuhan katakan kita segera akan masuk dalam pelayanan yang tidak ada rasa takut lagi, tapi pelayanan dalam suasana bahagia, ibadah dalam suasana bahagia. Tidak ada lagi penderitaan, sebab yang lama itu sudah lewat. Dan kita berada pelayanan dalam sistem Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, kita sedang disiapkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi firman yang kita baca ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini semuanya bernubuat. Semuanya bernubuat. Jadi sampai satu waktu nanti, saudara-saudara, satu waktu kita akan menerima ini. Dan di sini dikatakan berbahagialah orang yang menuruti, orang yang menurut, ikut firman Allah. Sebelumnya masih ada dua langkah sebenarnya. Dalam kitab Wahyu Fatsal pertama disebutkan ayat yang ketiga, tolong dibaca. Wahyu Fatsal yang pertama. Sebelum menurut itu ada dua kesempatan yang banyak kali ini tidak diperhatikan oleh sidang jemaat. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Iya. Berbahagialah ia yang membacakan. Iya, ia yang membacakan. Ini Pak Yakob ini membacakan sekarang. Berbahagia Pak Yakob yang membacakan. Terus. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat. Ya, kita yang ini. mendengar kata-kata. Jadi berbahagia yang membacakan, yang membaca. Di sini dikatakan membacakan. Kemudian selanjutnya disebutkan berbahagia orang yang mendengar. Terus Mendengarkan kata-kata nubuat ini. iya, Dan yang menuruti iya. apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jadi ini langkah disebutkan. Membacakan. Berbahagialah orang yang membacakan. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang mendengar. Kemudian yang ketiga, berbahagialah orang yang menurut. Dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-22 tidak lagi disebut membaca, tidak lagi disebut mendengar, hanya yang menurut. Jadi dua langkah ini sudah dilewati. Di sana nanti tinggal hasilnya.
yaitu orang yang menurut firman Allah. Hanya orang yang menurut firman Allah. Jadi itu berarti di hari-hari yang singkat ini, dan dalam ayat 7 mengatakan bahwa aku datang segera. Aku datang segera. Perkataan segera ini, saudara-saudaraku, kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15, kalau dibandingkan dengan surat 1 Korintus pasal 15, kita akan menjadi tahu, saudara-saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca mulai ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Iya, terus Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. akan diubah. Baca terus. Dalam sekejap mata. Ya, ini dalam sekejap mata. Ini dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17 diterjemahkan dengan perkataan segera. Waktu sekejap mata. Terus Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. terus Sebab nafiri akan berbunyi, Iya. dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. iya, Dan kita semua akan diubah. kita semua akan diubah. Jadi perkataan aku datang segera, kalau kita baca dalam ayat 52 itu disebut sekejap mata. Jadi bukan segera menurut angan-angan pikiran kita, oh datang, sekejap mata. Sebetulnya istilah sekejap mata ini merupakan terjemahan dari istilah asli namanya atoma. Itu bagian waktu yang terkecil, tidak bisa dikecilkan lagi, lebih kecil dari detik, tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi kalau sekejap mata ini mungkin masih sepersekian detik, lebih kecil. Jadi di sini kita akan melihat sudah jelas pada waktu yang dikatakan aku segera datang, atau waktu sekejap itu tidak ada lagi kesempatan membaca. Kita sudah harus membaca, sebab waktu itu nanti tidak ada kesempatan membaca. Tidak ada lagi kesempatan untuk membaca. Jadi kalau waktu segera, atau waktu sekejap mata, atau waktu atoma itu bukan lagi waktu untuk membaca. Membaca itu sudah harus dilakukan sekarang. Itu harus sudah merupakan suatu kebahagiaan sekarang. Kalau sekarang kita tidak merasa bahagia membaca firman Allah, itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Waktu sekarang adalah waktunya di mana seharusnya kita merasa bahagia bisa membaca firman. Waktu yang sekarang ini, saudara-saudaraku, seharusnya merupakan waktu yang bahagia saat mendengar firman. Kalau sekarang kita tidak merasa bahagia dalam mendengar firman, saudara-saudaraku, betapa sedihnya nanti keadaan kita di saat Yesus datang itu. Sekarang ditentukan oleh sikap kita. Kalau kita mau bahagia waktu Yesus datang, sekarang ini kita sudah bisa merasakan, dan ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa, saudara-saudaraku, sebab setiap pribadi punya pengalaman ini. Setiap pribadi, kalau waktu-waktu yang lalu kita membaca firman Allah mengantuk, apakah sekarang
di hari-hari Yesus datang masih mengantuk saat membaca firman? Kalau di waktu-waktu yang lalu kita mendengarkan firman, bosan, mengantuk dan sebagainya, apakah hari-hari ini belum ada kerinduan kita untuk mendengarkan firman? Sebagai seorang gembala dalam menunggu sidang jemaat, khususnya jemaat Johor Lemah Putroi, di hari-hari ini saya selalu bicara, mohon supaya Tuhan taruh kerinduan di dalam hati kita untuk bisa beribadah, bisa membaca firman, bisa mendengar firman Allah, sampai kita saat membaca itu ada rasa bahagia. Dan ini tidak bisa merupakan hal perintah atau bisa dimanipulasi, tidak bisa. Kita sendiri bisa merasakan kesiapan kita hari-hari ini. Kalau kita belum merasa bahagia saat mendengarkan firman, saat membaca firman, saya ingatkan sesuai dengan perintah nasihat dari Tuhan ini. Coba mohon kepada Tuhan supaya kita ada rasa bahagia membaca itu. Coba mohon kepada Tuhan supaya kita ada rasa bahagia saat mendengarkan firman Tuhan. Seingat saya, saudara-saudaraku, seingat saya, mungkin belum seluruhnya tetapi sebagian besar seingat saya, sebelum saya menyampaikan firman Allah, saat saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya tidak lupa menyampaikan ini: selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu ucapan yang keluar dari mulut lewat dorongan Roh Kudus. Salam yang saya ucapkan itu merupakan kerinduan Tuhan untuk sidang jemaat, agar kita semua ini ada gairah untuk membaca firman, ada gairah untuk mendengar firman, merasa bahagia. Sebab nanti saat kedatangan Tuhan tidak ada kesempatan membaca lagi, tidak ada kesempatan mendengar lagi. Saat itu firman Allah sudah merupakan kehidupan kita, tubuh dan darah kita. Kita sudah diubahkan dalam sekejap mata. Semoga kita masih hidup waktu itu. Dan kalau kita masih hidup, Alkitab ini mengatakan kita diubahkan dalam sekejap mata untuk mempunyai tubuh, bukan lagi tubuh dari tanah, dari bumi ini, saudaraku, yang hidup dari hasil bumi. Nasi, sayur, ikan yang kita makan merupakan hasil bumi ini, tetapi tubuh kita sudah merupakan firman. Kita dilahirkan dari firman. Kita membaca 1 Korintus 15 ini. 1 Korintus 15. Kita membaca ayat yang kita baca aja mulai ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Terus, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi ada tubuh yang rohani. Kita miliki tubuh sekarang ini, tubuh alamiah, ini tubuh dari bumi ini, dari tanah. Nasi yang kita makan menjadi daging ini, itu dari tanah. Itu dari tanah. Sayur yang kita makan menjadi darah, menjadi daging kita, tulang kita, dan sebagainya. Buah-buahan, kacang-kacangan yang kita makan, itu menjadi darah, daging ini. Itu dari tanah. Jadi jelas bahwa tubuh kita ini dari tanah. Dari tanah. Itu ada. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau kita melihat bahwa ada tubuh jasmani ini, ada tubuh yang rohani. 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Iya, terus. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Iya, Adam yang akhir
bukan Adam yang kedua. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita sering menyampaikan firman Allah. Saya menyampaikan ini bukan untuk menghakimi, bukan juga mengajari saudara, menggurui, tetapi berdasarkan pengalaman saya seringkali salah ngomong tanpa sadar. Ada Adam pertama, lalu Adam kedua, Tuhan Yesus Adam kedua. Itu Alkitab tidak sebut Adam yang kedua, Adam yang akhir. Kalau Adam yang kedua itu artinya masih mungkin ada Adam yang ketiga, masih mungkin ada Adam yang keempat, tapi itu enggak ada. Yesus sudah merupakan Adam yang terakhir, tidak ada Adam yang lain. Saudara-saudaraku, dia adalah roh yang menghidupkan. Terus, Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, iya, tetapi yang alamiah. Terus. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah. iya, manusia pertama berasal dari debu tanah. Ini manusia kita pertama ini. Tadi saya katakan dari hasil bumi. Semua darah daging kita ini adalah hasil dari bumi, hasil bumi yang kita makan, yang kita minum itu hasil bumi. Terus Dan bersifat jasmani. bersifat jasmani. Terus Manusia kedua manusia yang kedua berasal dari surga. dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Iya. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, Iya. demikian pula kita akan memakai rupa yang dari Iya. yang surgawi. Iya, ini saya sudah bicara banyak kali. Yang dari surgawi itu adalah firman. Jadi firman yang kita baca, yang kita dengar, kemudian yang kita lakukan, yang kita ikuti, itu mendarah daging menjadi tubuh yang rohani. Saat Yesus datang, perkara atau tubuh yang jasmani ini lewat, kita waktu itu sudah punya tubuh yang lain. Tubuh yang rohani itu sama dengan tubuh yang dimiliki oleh Yesus waktu ia bangkit dari antara orang mati. Tubuh itu yang nanti akan kita pakai masuk ke kerajaan 1000 tahun bersama Tuhan. Selama 1000 tahun atau 1 hari bagi Tuhan, saudara-saudaraku, itu zaman kerajaan mempelai, sebab yang ada di situ semuanya mempelai, saudara-saudaraku. Dan kemudian kita akan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal, Yerusalem baru. Itu dengan tubuh yang rohani. Tubuh yang darah daging ini tidak bisa masuk. Coba baca lebih baik ayat 50. Ayat 50. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, Ya. yaitu bahwa daging dan darah Ya. tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Iya, jadi kita masuk dalam kerajaan kekal itu, saudara-saudara, kita harus memiliki zat ilahi yang kekal. Firman Allah itu kekal. Roh El Kudus itu kekal. Kasih Allah itu kekal. Ini yang kita terima di hari-hari ini saat pemberitaan firman. Saat pemberitaan firman yang kita baca, yang kita dengar, saudara-saudaraku, supaya kita menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya perhatikan langkah-langkah yang kita alami sekarang ini. Ada langkah mendengar. Kalau mendengarnya benar, membacanya benar, makanya yang membaca memang dilatih oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Yang membaca itu harus dilatih oleh Tuhan, supaya yang mendengar juga menjadi mengerti, dan kalau mengerti menjadi percaya, kalau percaya akan mau melakukan firman, dan kita bahagia.
Jadi saudara-saudaraku, kita para siswa-siswi, perhatikan, kita ini punya tugas membaca, menyampaikan firman. Dan itu penting di sekolah Alkitab. Semua saya latih mereka ini, masih banyak kurang, tapi latih terus saudara-saudaraku, sebab itu tugas. Coba kita baca dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Bagaimana pentingnya membaca itu. 1 Timotius pasal 4. Kita baca ayat yang ke-11, 12 sampai 14. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, Ya, dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam tingkah laku, dalam kasih, ya. dan dalam kesucianmu. Ya, ini harus menjadi teladan. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membaca. Melatih diri dalam membaca. Bertekun dalam membaca. Membaca Alkitab itu punya sistem tersendiri, saudara-saudaraku. Tidak sama dengan membaca koran, tidak sama. Tidak sama dengan membaca koran. Tidak sama dengan membaca majalah, enggak sama. Tidak sama dengan membaca buku-buku pelajaran, buku-buku ilmu pengetahuan dan sebagainya. Lain, membaca firman Allah ini punya suatu kekhususan, dan sampai saat ini saya tidak bisa menerangkan dengan kata-kata. Sebab itu hanya dialami oleh orang-orang yang benar-benar membaca Alkitab. Itu suatu gairah, bukan hobi, saudara-saudaraku, tetapi suatu kerinduan lebih dari hobi. Suatu kerinduan yang menghasilkan suatu kebahagiaan. Berbahagia, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Terus Dalam membangun, ya, dan dalam mengajar. iya, dalam membaca, membangun, mengajar. Itu hasil bagaimana kita membaca Alkitab ini, saudara-saudara. Bagaimana kita membaca kitab suci itu. Baca terus ayat, sudah sampai ayat 14? Sudah. 14, kan? Iya, sudah. 14. Ayat 15 sekarang? 14 belum. 14 belum? Belum. Ya, baca terus. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, Iya. yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Iya, terima kasih. Jadi bisa membaca dan bisa bahagia, itu suatu karunia ilahi. Suatu karunia, tidak semua orang mendapat itu. Bisa membaca dan merasa bahagia, saudara-saudaraku. Tidak semua orang dapat karunia itu. Di sekolah Alkitab ini saya selalu berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan mereka menerima bahagia. Ada yang perhatikan, ada yang enggak, ya tergantung sejauh mana kita buka wadah dari karunia itu di hati. Kalau kita buka hati untuk bisa membaca, dan merasa bahagia bisa membaca, sehingga orang yang mendengar itu bisa tertarik. Orang mendengar itu bisa mengerti, bahkan bisa percaya. Itu kebahagiaan bertambah-tambah, bukan cuma kita bahagia, tapi orang mendengar juga sangat berbahagia. Jadi membaca dan membaca itu beda. Lain dengan membaca puisi, lain. Saudara, membaca firman Allah itu suatu karunia khusus, tetapi dibagi buat semua umat ini. Saya katakan khusus, itu bukan berarti itu artinya sebenarnya dibagi buat kita semua, tetapi tidak semua mau menerima. Itu yang saya maksud dengan khusus.
Ini dibagikan untuk semua. Tetapi tidak semua orang yang menerima. Itu sebabnya di akhir dari Alkitab dikatakan, berbahagia orang yang melakukan menuruti firman. Itu adalah orang yang sudah merasa bahagia waktu membaca. Itu adalah orang yang sudah merasa bahagia waktu mendengar firman Allah. Dia yang berbahagia nanti tetap. Sebab dia akan pasti dari bahagianya dia membaca firman. Dari bahagianya dia mendengarkan firman. Dia tidak akan ragu-ragu melakukan firman Allah. Dan setiap kali dia melakukan firman Allah, itu dia bahagia. Dan itu mendarah daging. Itu akan menjadi tubuhnya di saat Yerusalem baru. Tubuh kebahagiaan. Tadi saya katakan, di situ nanti kita melayani Tuhan dalam suasana bahagia. Kita memandang Dia. Tidak ada rasa takut lagi. Sebab tangan Allah kita bisa lihat yang melindungi, memelihara kita. Saudara-saudara, hari-hari ini kita masih dalam taraf mendengar, membaca dan mendengar. Membacakan, menyampaikan firman dalam ayat-ayat tadi dengan suatu kesungguhan, mengajarkan. Saya seorang hamba Tuhan bertekun dalam membacakan, bertekun dalam membangun kebangunan rohani itu ditekuni. Hanya orang yang tekun membaca firman, hanya orang yang tekun dalam mendengarkan firman dan melakukan, itu punya kemampuan untuk membangunkan imannya sendiri dan iman sesama. Dia akan dipercayakan dalam kebangunan rohani. Saudara-saudaraku, bertekun di dalam mengajar, itu ayat 13 itu, saudara. Jadi sebabnya kita perlu sekali, saudara-saudaraku, di hari-hari ini kesempatan untuk kita masih bisa mendengar firman. Kita membaca dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita membaca pengalaman Rasul Paulus yang tadi menulis surat itu dalam 1 Timotius. Dia ajarkan kepada pengerjanya. Timotius itu pengerja muda. Diajar oleh Timotius, oleh Rasul Paulus dengan pengalaman bagaimana dia bertekun dalam membaca, bertekun di dalam membangun, bertekun di dalam mengajarkan Alkitab. Ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Iya. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Iya. Terus ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Ya, dengan pemberitaan ini ada rahasia-rahasia yang dibukakan dengan wahyu, dengan ilham. Terus seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Seperti yang kutulis tadi, singkat saja. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi Rasul Paulus ini tidak asal ngomong, saudara-saudara, tidak asal bicara tentang bagaimana kita melatih diri untuk membaca, untuk membangun iman, untuk mengajarkan. Dia tidak asal ngomong. Dia katakan, kalau kamu membaca tulisanku, kamu akan dapat mengerti, kamu akan dapat mengetahui daripadanya tentang pengertianku akan rahasia Kristus. Seorang yang bertekun dalam membaca, yang bertekun dalam mengajarkan firman, bisa kelihatan di sini Rasul Paulus, kamu bisa mengerti tentang pengertianku akan firman Allah. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu yang tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Dulu tidak diberitakan kepada manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh
kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, Iya, ayat 6. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Iya, terima kasih. Jadi ini saudara-saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita melayani Tuhan di hari-hari ini. Para imam-imam, kita semua melayani Tuhan, menjadi pengikut-pengikut kepada Tuhan. Saat yang tersisa ini biar kita gunakan untuk tekun membaca. Ini bukan anjuran biasa saudara-saudaraku, tetapi 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah nasihat itu. Mulai pada pengerjanya. Dan pengerjanya ini sudah menyampaikan sekarang sampai kepada kita. Saudara-saudaraku, di dalam membaca, di dalam tekun membangun iman ini saudara-saudaraku, pengenalan rahasia Kristus akan menjadi lebih hari lebih jelas di dalam kita. Akan menjadi lebih hari lebih jelas bagaimana kita membaca firman. Jadi Tuhan siapkan ini saudara-saudaraku, firman Allah itu bisa dibaca. Di dalam Yesaya pasal yang ke-29. Ini yang sedang terjadi di hari-hari ini. Yesaya 29 saudara-saudaraku, ini sedang terjadi di hari-hari ini, dan semoga jangan menimpa kita. Tapi kita adalah orang yang sudah tekun sebab kita menerima nasihat ini, nasihat dari Tuhan. Tekun di dalam membaca, jangan menjadi orang sama seperti ini saudara-saudaraku. Apalagi kita rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, para siswa-siswi, saudara-saudara disiapkan untuk menyampaikan firman Allah nanti. Perhatikan, jangan kita menyampaikan firman Allah, kita sendiri belum termasuk orang yang membaca firman, belum mengenal rahasia Kristus, sebab kita belum sampai kepada bagaimana seharusnya membaca Alkitab itu. Rasul Paulus, saudara-saudara, dia katakan, kalau kamu membaca tulisanku yang singkat dalam pasal 3 itu, ayat 1 Efesus, kamu bisa tahu sejauh mana pengertianku tentang rahasia Kristus. Rasul Paulus salah satu contoh teladan seorang hamba Tuhan yang meneladani Kristus, dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat Yesaya 29 ayat 10. Mari kita perhatikan saudara-saudara. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Iya, tidur nyenyak. Ini sangat harus kita waspadai di hari-hari ini. Ini yang namanya penyakit tidur ini, itu bukan berkat saudara-saudaraku dalam membaca firman. Perhatikan terus, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Iya, para nabi ini sebetulnya matanya Tuhan. Para nabi ini sebetulnya matanya Tuhan. Pemberita firman Allah itu sebetulnya matanya Tuhan. Jangan kita sebagai pemberita firman Allah ini buta, tertidur, ngantuk. Saya bicara ini terutama buat diri saya, bukan buat orang lain, buat diri saya. Nabi itu adalah dikatakan mata dari sidang jemaat. Kalau hamba Tuhan tidak bisa melihat ungkapan firman Allah, saudara-saudaraku, sama dengan jemaat ini buta. Sama itu. Mata dari sidang jemaat. Itulah para nabi. Dia pemberita firman. Dia tidak bisa melihat Kristus. Bagaimana dia bisa memberitakan tentang Kristus? Dia tidak mengenal Kristus. Dari membaca firman Allah, kita bisa mengenal Kristus secara jelas. Kita bisa menampilkan Kristus saat kita memberitakan firman. Tetapi di sini dikatakan matamu. Siapa ini mata? Mata yaitu para nabi.
Dia yang menerima firman, dia yang menyampaikan kepada umat. Dia buta. Matamu, itulah para nabi, telah dipejamkannya. Terus, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Para pelihat itu para penasihat. Saudara-saudaraku, dalam perjanjian lama disebut juga mereka ini adalah imam-imam yang memberikan nasihat, memberikan ajaran. Saudara-saudaraku, mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudungi. Seperti Musa waktu turun dari gunung, saudara-saudaraku. Dia membawa 2 loh batu di tangannya. Dia bersinar, dia bercahaya. Tapi bangsa Israel menjadi keras dengan ketegaran hati mereka. Tidak mampu memandang kemuliaan yang ada pada wajah Musa. Dan Tuhan menutupi, atau Musa menutupi wajahnya, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan, sampai hari ini, saat perjanjian lama itu diberitakan, tudung itu masih ada. Itu artinya kekerasan hati. Tudung itu adalah kekerasan hati manusia. Itu menudungi muka kita sehingga kita tidak bisa memandang kemuliaan Kristus. Saudara-saudaraku, ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Jadi sebenarnya pemberitaan firman Allah seperti kitab yang termeterai. Nanti dalam nasihat berikut, wahyu ini tidak bisa dimeteraikan nanti. Terus, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Ya, kalau suruh orang, ayo baca ini. Terus, maka dia harusnya bisa membaca sebab dia hamba Tuhan. Diberikan kepada orang yang tahu membaca, diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termeterai. Ini mengerikan, saudara-saudaraku. Rekan-rekanku hamba Tuhan, kita bersama-sama menghadapi sidang jemaat, merindukan firman. Kita dihadapkan dengan kitab, ayo bacakan ini, terangkan, ajarkan, bangunkan iman sidang jemaat dalam surat Timotius 1 Timotius 4 tadi. Dan kita katakan, saya tidak bisa jelaskan ini, termeterai. Itu artinya kita tidak bisa lihat rahasianya apa. Ayat-ayatnya, hurufnya kita bisa baca, tetapi Kristus yang ada di dalam huruf-huruf itu termeterai. Kita tidak lihat, oh aku tidak bisa sebab kitab ini termeterai. Baca terus ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, kita kasihkan siapa saja, ayo baca kitab ini, dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca. Yang tadi karena bisa membaca tapi termeterai, sama tidak bisa membaca. Di sini, ayo baca, aku tidak bisa membaca. Jadi coba bayangkan betapa gelapnya sidang jemaat itu. Sudah tidak dapat membaca, kitab termeterai pula. Jemaat tidak dapat ungkapan firman Allah. Sementara hari kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Aku datang segera. Sementara kita baru taraf membaca saja sudah begini. Baru taraf membaca, belum taraf mendengar. Baru taraf membaca, membacakan, itu dalam Wahyu pasal 1. Dalam taraf membacakan. Ini saudara-saudaraku, nasihat atau peringatan Tuhan buat kita, utamanya hamba-hamba Tuhan. Utamanya hamba-hamba Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk membaca pertama. Kita diminta, ayo baca ini. Aku tidak bisa membaca kitab ini termeterai. Nanti mau kasihkan orang siapa saja, aku tidak bisa baca, tidak bisa membaca. Aku tidak bisa tahu Injil Markus, Injil Matius, di mana aku nggak tahu. Bagaimana aku bisa membaca? Aku tidak dapat membaca.
buta huruf. Jadi ada dua buta di sini. Yang pertama, kitab itu termeterai, tidak dapat membaca karena kitab itu termeterai. Ini mungkin bisa disamakan dengan buta hati. Buta hati. Tidak bisa melihat. Ini buta huruf, yang kedua ini buta huruf. Memang tidak bisa membaca, buta huruf. Nah, kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan semacam ini, coba bayangkan bagaimana sidang jemaat. Nabimu, matamu itulah para nabi, mukamu itulah para pelihat, penasihat, para pemimpin dalam sidang jemaat. Berselubung dan tidur nyenyak dan matanya dipejamkan, ditutup. Betapa kegelapan sedang melanda sidang jemaat. Saya menasihatkan dan mohon sidang jemaat berdoa, nyatakan kerinduan pada firman Allah. Hari-hari ini, saudara-saudaraku, hari-hari ini. Sebab Tuhan mau membangun kehidupan kita. Tuhan mau mengajar kehidupan kita. Kalau firman Allah merupakan kitab ini, kitab yang terbuka untuk bisa dibaca. Dia tidak termeterai, dia bisa dibacakan. Jemaat itu akan hidup dalam terang benderang saat Yesus datang. Kita bisa melihat ia datang. Kita akan menyambut kedatangannya dalam kesukaan yang besar. Saudara-saudaraku, kita akan nanti mendengar berita firman pada Natal ini. Pada Natal ini, saudara-saudaraku, kebaktian kita secara seri di jemaat ini 3 kali. Kemudian di 2 jemaat fellowship kita, baik nanti di Mojokerto maupun di Ghost Gate, itu secara fellowship kita akan mendengar firman Allah. Berdoa, sebab firman Allah ini dari Tuhan, bukan dari manusia. Berdoa supaya mata kita tidak dipejamkan. Saudaraku, berita yang kita dengar, berita yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman. Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Ya, hanya dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Hanya dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Iya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hanya perintah manusia. Ini harus dirubah. Kalau tidak ada pembukaan firman, semua ibadah kita ini ibadah kebiasaan. Dalam Injil Markus pasal 7, Injil Matius pasal 15, Tuhan katakan ini ibadah sia-sia. Sebab engkau memuji aku, mendekati aku hanya dengan bibir, dengan mulut, tapi hati jauh daripada semua hafalan, semua kebiasaan. Firman Allah malah disingkirkan. Ini kecenderungan yang terjadi di hari-hari ini. Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya. Perhatikan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Iya, karena kita ini tidak bisa membaca, mengharapkan pengetahuan, dan kita hari-hari ini justru hamba-hamba Tuhan. Saya bicara ini, saya tidak lagi menghakimi, tidak. Tapi bagaimana kita bisa membaca firman, itu yang penting hari-hari ini. Bagaimana membaca, nanti segala pengetahuan yang kita kejar yang bukan tidak penting, tetapi kalau itu sempat menyingkirkan kemampuan untuk membaca Alkitab, segala pengetahuan itu akan hilang. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Terus, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Akan bersembunyi, tidak bisa dimanfaatkan.
Bukan itu yang kita butuhkan hari-hari. Bukan pengetahuan dan kearifan manusia. Tetapi inti dari firman Allah ini yang harus dinyatakan, yaitu wujudnya Kristus yang adalah kuasa dan hikmat Allah. Itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 pasal 1, saudara. Maaf, 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1, mulai ayat 22. Kristus yang tersalib. Itu inti dari firman, itu fokus dari firman Allah. Itu fokus dari Injil Tuhan. Yesus yang tersalib. Dia yang menghapuskan segala dosa manusia, dan hikmatnya Allah akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebabnya biar kita memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Biar kita membaca firman Allah ini. Bagaimana kita dapat membaca firman Allah? Dalam catatan saya, saudara-saudara, dari firman Allah, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara di mana kita bisa membaca firman Allah ini. Di mana kita bisa membaca firman Allah. Mari saya akan tunjukkan semampu yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara, kepada kita sekalian pada malam hari ini. Dalam catatan saya ada 7 kali dalam Alkitab ini. So, mungkin masih ada ayat-ayat yang sebelum sempat catat, tapi yang sempat saya catat ada 7 kali Tuhan menuliskan firman Allah sejak dari zaman penciptaan sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Ini bahan dari Alkitab. 7 kali Tuhan menuliskan firman untuk bisa dibaca. Tapi tidak semua orang bisa membaca. Alkitab tadi mengatakan orang yang dapat karunia membaca itu. Siapa yang dapat karunia? Orang yang membuka hatinya untuk firman Allah. Mari, yang pertama kita membaca Mazmur 19, Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini yang pertama kali. Mazmur 19. Kitab Mazmur pasal 19 itu, dari situ kita bisa membaca firman. Saudara-saudaraku. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca aja dulu. Mungkin saya belum bisa menjelaskan semuanya, tapi baiklah kita baca dengan suatu kerinduan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Ya. dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, langit, kemudian cakrawala, terus Hari meneruskan berita itu kepada hari, hari meneruskan pemberitaan itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. iya, jadi dari hari ke malam, berganti hari, berganti malam, itu firman terus diberitakan dari sejak zaman penciptaan alam. Baca terus. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Suara mereka tidak terdengar. Terus. Tetapi gema mereka terpencar di seluruh dunia. Terus ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ya. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Iya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Iya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Iya. Terima kasih. Ini yang pertama kali yang saya baca. Jadi saya singkatkan, firman Allah ini sesungguhnya ditulis oleh Tuhan dalam alam ini. Ditulis oleh Tuhan dalam langit, pada cakrawala, pada siang, pada malam. Itu firman Allah mengalir terus.
Dari zaman ke zaman sampai hari ini, siapa yang membawa berita ini? Kalau bukan matahari, kalau bukan hari dan bukan malam, yang berganti siang dan malam, berita firman terus mengalir. Itu sebabnya firman Allah sampai hari ini kita masih miliki. Mengapa? Sebab firman Allah ini ditulis di dalam alam semesta ini. Seandainya firman Allah ini ditulis hanya di kertas, itu kemampuannya terbatas. Tapi Tuhan memulaikan firman Allah. Saudara-saudaraku, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya itu adalah firman Allah. Saudara-saudaraku, firman Allah ini ditulis dalam penciptaan Tuhan yang kita bisa lihat sehari-hari. Tapi tidak semua orang bisa membaca itu. Kita membaca firman Allah ini dalam alam semesta ini. Di mana kita bisa membaca itu? Kita bangun pagi-pagi, harusnya kita sudah membaca firman di situ. Pagi ini ada, ada matahari. Kita harus ingat, Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Kita melihat pohon berkembang, pohon berbuah, buah menjadi. Siapa yang menciptakan itu? Firman Allah menciptakan. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, firman Allah ada dalam setiap ciptaan. Mengapa kita tidak membaca itu? Bacalah firman Allah dalam alam semesta ini. Bergantinya matahari, bergantinya siang dan malam, malam dan siang. Bertiupnya angin, mengalir. Firman Allah apa yang tertulis di situ? Saudara-saudara. Nah, ini bunyi anak ini juga ini. Siapa yang bisa kasih bunyi dia itu? Saudara-saudara, firman Allah tertulis di dalam kehidupan sehari-hari, dalam alam semesta. Jadi jangan dirusakkanlah alam ini. Itu tempat Tuhan menulis firman-Nya. Yang kedua, saya cepat-cepat aja. Yang kedua, Roma. Ini sesudah Tuhan tulis di dalam alam, sekarang Tuhan masuk lebih dalam. Roma pasal yang kedua, ayat 14 sampai 16. Ini dalam perjanjian baru. Roma pasal yang kedua. Surat Roma pasal yang kedua. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bangsa tidak memiliki hukum Taurat, tidak punya Taurat, terus oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Perkataan ada tertulis itu sebetulnya telah tertulis. Mungkin dalam bahasa Inggris jelas. Ya, telah tertulis. Jadi sebelum ada hukum Taurat dimasukkan, itu firman sudah disampaikan oleh Tuhan dalam hati manusia ini. Saudara-saudaraku, dalam suara hati manusia. Coba ulangi ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat telah tertulis. Iya, telah tertulis di dalam hati mereka. Dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Iya, saling menuduh atau saling membela. Terus hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Iya, ini yang kedua. Firman Allah itu ditulis oleh Tuhan.
dalam suara hati manusia. Dalam suara hati manusia ini. Dan di dalam pikiran, di sini nama suara hati, dan di dalam pikiran manusia ini. Saudara, cuma tidak tahu baca, tidak dibaca. Sebetulnya di dalam suara hati itu banyak kali Tuhan berbicara. Tuhan telah menulis hukum Taurat. Saudara-saudaraku, Tuhan berbicara. Kita melihat orang yang kok tidak punya Alkitab, tapi kok bisa tahu yang baik dan yang jahat. Itu suara hati. Itu suara hati dan pengertian pikiran ini. Firman Allah telah tertulis di situ. Baca. Dibaca, suara hati ini banyak kali menyuarakan suara Tuhan. Saudara-saudaraku. Yang ketiga, saya mau ada 7 kali Tuhan menulis. Jadi sebelum ada Alkitab ini, Tuhan sudah nulis firman di alam semesta ini, menulis firman di dalam hati nurani kita ini, saudara-saudaraku. Dalam hati nurani manusia, dalam pikiran manusia. Sehingga mereka dikatakan di sini, sehingga mereka itu bisa saling menuduh atau saling membela. Itu suara hati nurani manusia ini. Dan suara hati manusia yang rusak ini Tuhan ingin memperbaiki. Saudara, dalam baptisan air 1 Petrus pasal 3, saudara-saudaraku, baptisan air untuk memohonkan suara hati nurani yang baik kepada Allah. Suara hati nurani yang tertulis dengan firman Tuhan. Untuk dari suara hati itu, nanti kalau ia berdoa dalam 1 Yohanes pasal 3, doanya itu didengar oleh Tuhan. Sebab hati nuraninya ada firman. Jikalau kamu dalam aku dan firmanku di dalam hatimu, mohonlah kepada Tuhan atas namaku dan kamu berikan hati nurani. Ada firman Allah. Sudah, dia punya satu kuasa yang luar biasa. Yang ketiga, Keluaran 24 ayat 12. Ini saya sudah pernah sampaikan. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, Iya. naiklah menghadap aku Iya. ke atas gunung dan tinggallah di sana, Iya. maka aku akan memberikan kepadamu Iya. loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini firman Allah ini sudah mulai ditulis di dalam 2 loh batu. Sudah ditulis di dalam 2 loh batu. Kepada loh hukum. Loh batu yakni hukum dan perintah. Jadi 10 penyuruhan itu sudah ditulis di Tuhan semakin mendekatkan firman dengan manusia. Tadinya itu begitu rasanya kok jauh sekali. Di langit, di seberang lautan. Itu bantah-bantahannya orang Israel itu. Kok jauh amat. Bagaimana kita bisa mendengar firman. Jadi di sini kita lihat. Tuhan semakin mendekatkan firman pada manusia ini. Ditulis dalam 2 loh batu. Hukum dan perintah. Perintah dan larangan. Itu dalam 10 penyuruhan. Isinya perintah dan larangan. Hormati ibu dan ayahmu itu perintah. Jangan berzina itu larangan. Jangan berdusta itu larangan. Jangan ingin orang punya itu larangan. Ada perintah. Ingat akan hari Sabat itu perintah. Dan sebagainya. Jadi isi dari 10 penyuruhan itu perintah dan larangan.
Ditulis di dalam 2 loh batu. Yang keempat. Roma 15. Surat Roma pasal 15. Surat Roma pasal 15. Ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, di sini sudah disebut kitab suci, Alkitab. Jadi dulu ada dalam loh batu, tapi semakin hari disebut kitab suci. Ada yang merupakan gulungan, ada yang merupakan kitab-kitab. Ya. Ini ditulis dalam kitab suci. Ini yang kita miliki sekarang, kitab suci. Saudara-saudaraku. Yang kelima, jadi kitab suci ini perlu dibaca. Itu Alkitab. Jadi kita menjadi percaya, saudara-saudaraku, bahwa firman Alkitab ini isinya adalah firman Allah. Jadi Alkitab itu, kitab suci ini isinya adalah firman Allah. Sekalipun kelihatannya ada sejarah, ada pengetahuan dan sebagainya, tapi itu firman Allah yang bernubuat untuk kita sekarang ini. Ayat Yohanes 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 14, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat 3. Baca. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita. Iya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Iya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita lihat ini firman yang menjadi manusia. Dia, saudara-saudaraku, berbicara kepada kita di hari-hari ini. Kita harus mendengarkan dia. Ibrani pasal 1 mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Iya. Maka pada zaman akhir ini Iya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi kita perhatikan, saudaraku, di hari-hari ini kita mendengar firman yang menjadi daging, yang sudah menjadi manusia di dalam Yesus. Itu suatu pengajaran firman Allah. Dia berbicara kepada kita lewat pengajaran tentang anaknya ini. Saudara-saudaraku, baca terus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, dia cahaya, ini nomor 1. Dia ayat yang ke berapa itu? 3. Ayat yang kedua tadi, saudaraku, ayat kedua dikatakan anak yang dengan anaknya yang telah ditetapkan menjadi yang berhak. Jadi di dalam firman Allah, kita kalau menerima firman Allah sama dengan menerima hak dari Tuhan, menerima hak segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini kuasa penciptaan. Jadi menerima firman Allah, di dalamnya ada hak, di dalamnya ada kuasa penciptaan. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya, ada sinar kemuliaan. Jadi menerima firman Allah, kita meninggalkan kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Terus, dan gambar wujud Allah. Dia adalah wujud Allah. Terus yang keempat, dan menopang segala yang Dia ada dengan firman-Nya. Dia membantu, Dia menyokong.
Firman Allah ini kekuatan. Kalau kita mengalami kelemahan, jangan tinggalkan firman. Ini banyak kesalahan, lemah malah tinggalkan firman. Bagaimana bisa kuat? Firman Allah ini penopang. Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberikan kita penghiburan dalam keadaan apapun juga. Dia penopang. Itu sebabnya dalam duka cita saya banyak kali hanya menyampaikan firman. Tidak ada kata-kata dari diri saya sendiri. Sebab firman Allah ini saya percaya dia adalah penopang. Orang yang berduka cita, orang yang lemah, orang yang susah, firman Allah disampaikan, dia menopang. Ini yang penting saudara-saudaraku bagi saya. Ini menopang dalam segala. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, penuh kekuasaan. Kuasa apa saja, dia bisa menghiburkan, dia bisa menolong, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Dia ada kuasa. Dalam Yesus Kristus dia pamerkan kuasa itu waktu dia menghadapi baik orang muda di negeri Kain, di negeri Nain, bukan Kain, di negeri Nain, kok sama K dengan N saya ganti. Di negeri Nain dia membangkitkan Lazarus dari kuburan, orang yang sudah mati. Saudara-saudaraku, dia menyembuhkan orang yang hampir mati. Dalam Injil Yohanes itu diceritakan orang yang hampir mati, orang yang sudah mati bagaikan Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Itu kuasa dari firman. Kuasa dari firman. Waktu Marta dan Maryam begitu menangis karena duka cita, Yesus datang dengan kuasa ini. Yesus datang dengan kuasa ini. Kuasa kebangkitan. Saudara-saudaraku, baca terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, penyucian dosa di dalam firman yang ada di dalam Yesus itu ada penyucian dosa, disebut firman penyucian. Ada penyucian dosa. Itu yang keenam. Terus ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Nah, ia duduk di sebelah kanan Allah. Disebutkan dia berdoa untuk kita. Dia membela kita. Dalam surat Roma itu disebut, ya, dalam Ibrani juga disebut. Dia berdoa untuk kita. Dia membela kita. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku, Stefanus dia dilempar batu oleh karena Yesus Kristus. Tapi firman Allah berbicara dalam dia. Dia menengadah dan dia lihat langit terbuka. Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia pembela. Nah, Stefanus dia tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Dan dia malah mendoakan, ampuni orang-orang ini Tuhan. Begitu kekuatan ini, luar biasa. Terus ayat 4. Di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, jadi kita lihat di sini ada dalam catatan saya di Alkitab saya ini, saya ada tulis angka-angka urut-urutan. Ada 9 perkara yang merupakan isi dari firman yang keluar dari Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Saudaraku, yang pertama, dia adalah punya hak. Dia ada hak. Dari firman Allah ini kita bisa terima hak. Menerima firman Allah sama dengan kita menerima hak untuk memasuki kerajaan anaknya. Kalau iman itu, kalau kita menerima firman Allah, mengerti, percaya, itu sama dengan kita menerima hak. Itu dalam surat 2 Petrus pasal 1, saudara-saudaraku, mulai disebutkan itu. Sampai kita bisa masuk dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Firman Allah yang tumbuh. Kita menerima hak. Bagaimana kita membaca firman Allah? Untuk menumbuhkan iman itu, saudaraku. Saya tidak bisa jelaskan hari ini. Jarum panjang itu terlalu cepat jalannya.
saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, dia ada punya kuasa penciptaan. Firman Allah ini menciptakan. Kemudian yang ketiga, firman Allah ini punya sinar, punya cahaya yang menjelaskan segala sesuatu, saudara. Tidak ada yang tersamar. Firman Allah ini adalah wujud, gambar wujudnya Allah. Itu yang selalu saya katakan, menyampaikan firman Allah untuk menampilkan Kristus. Kita menjadi berbahagia sebagai seorang pemberita kalau dalam menyampaikan firman Allah, Kristus bisa ditampilkan sebagai wujudnya Allah di tengah-tengah sidang jemaat. Sidang jemaat juga bahagia. Dia ada wujudnya Allah. Firman Allah ini penopang. Ini yang kelima. Firman Allah ini penopang. Yang ketujuh, yang keenam, firman Allah itu menyucikan dosa. Firman Allah, firman itu menyucikan dosa. Firman Allah ini, saudara-saudaraku, menyatakan Kristus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dia pendoa syafaat. Dia pembela kita. Kalau kita difitnah, ingat, ada pembela. Ada yang mendoakan kita, lebih dari pendeta. Ada gembala agung mendoakan kita. Jemaat ini akan sangat bahagia kalau jemaat ini bisa memandang Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Oh, betapa bahagianya. Betapa bahagianya. Bagaimana kita gembala-gembala bisa mengantar jemaat untuk menunjukkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita akan banyak tertolong, saudara. Sebab mereka itu akan menjadi sangat yakin dalam keadaan apapun juga. Mereka menyebut nama Yesus itu. Dengan melihat dia duduk di sebelah kanan Allah, itu sudah luar biasa pertolongannya, ya. Kemudian dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini yang kedelapan, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Kalau malaikat datang aja, saudara suku menolong kita. Kita sudah menerima keajaiban. Ini firman Allah. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Pengajaran yang keluar dari Yesus Kristus, yang berbicara kepada kita di hari-hari itu jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan yang terakhir dikatakan, yang ke-9, dia punya nama yang dikaruniakan. Jauh lebih indah daripada nama-nama malaikat apapun juga. Jauh lebih indah. Ini nanti di dalam Natal ini, semoga ini diberitakan kepada kita. Bagaimana firman yang keluar dari Yesus anaknya. Maka pada akhir zaman Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Firman yang sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita dalam kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Ini harus bisa dibaca. Kalau kita bisa membaca, kita bisa mendengar ini, kita bahagia, saudara-saudaraku. Kemudian yang keberapa tadi? Kelima, keenam saya. Ibrani 8 ayat 10. Ini yang ke-6. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ini semakin Tuhan ini dekat dengan kita. Semakin dekat. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Jadi semakin dekat. Tuhan ini semakin dekat. Zaman Israel, saudara, Musa sudah ngajarkan itu. Zaman Israel,
Musa sudah mengajarkan itu, tapi sekarang Tuhan itu semakin dekat. Dulu zaman Taurat, zaman Israel itu Ulangan, kitab Ulangan. Coba kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30. Ayat 6. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya, ayat 8. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Iya, ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak sukar, tidak terlalu jauh, terus. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Jadi semakin diperdekat oleh Tuhan. Dulu di langit, sekarang Tuhan bawa lebih dekat. Lebih dekat. Nanti kalau tadi saya bicara Tuhan tulis di alam semesta ini, di cakrawala ini, oh terlalu jauh mataku tidak sampai melihat sana, saya tidak bisa membacanya. Tapi zaman Israel, Musa sudah mengantisipasi itu. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, untuk memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Iya, tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman ini sangat dekat kepadamu. Jadi sistemnya Tuhan ini mendekatkan firman, memudahkan kita untuk mencapai firman, dipermudah oleh Tuhan, saudara, sehingga nanti tidak ada lagi kita harus berdalih dengan Tuhan. Aku tidak mengerti, aku tidak mampu untuk menjangkau firman-Mu, terlalu jauh, terlalu tinggi. Tidak terlalu jauh, tetapi Tuhan mendekatkan, mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya dan berbahagia. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, berbahagia orang melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Di dalam mulut, dalam hati, untuk dilakukan. Dalam mulut si pembaca, saudara-saudaraku, itu pertama kali yang membacakan, yang menyampaikan, diperdengarkan kepada kita lewat akal kita, lewat hati kita, untuk kita lakukan. Itu sebabnya, saudara, kita lihat jalur-jalur firman Allah ini, untuk kita bisa membaca dan kita berbahagia. Ayat yang ke-7, ini yang terakhir yang saya tunjukkan pada kita hari ini. Yang ke-7, 2 Korintus pasal 3, seluruhnya itu, saudara-saudaraku, tapi kita pada hari ini baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya, jadi anak-anak Tuhan ini, perhatikan, kita ini ada kitab-kitab yang tertulis, yang ditulis oleh pelayanan para rasul-rasul itu zaman dulu, zaman
zaman jemaat Korintus ini, Rasul Paulus, lewat pelayanan kami sedang menulis firman Allah dalam hidupmu. Terus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, kamu surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, iya, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. iya, dalam hati, dalam hidup manusia, dalam kehidupan manusia ini. Jadi kita ini, saudara-saudaraku, menerima firman Allah ini, biar firman Allah ini terukir dalam waktu Tuhan memberikan firman Allah kepada Musa. Itu firman Allah diukir, ditukik, bukan ditulis tapi ditukik, diukir. Itu tidak bisa terhapus. Itu tidak bisa terhapus. Kalau firman Allah menyampaikan, kalau Roh Kudus menyampaikan firman dalam hati kita, firman Allah itu tertulis, terukir di hati, dan itu tidak bisa dilupakan, sudah. Bukan dihafal, ini bukan dihafal, terukir, tidak bisa dilupakan, terukir. Dan itu Tuhan mau di hari-hari ini, saat-saatnya kita menerima firman Allah, membaca dan mendengarkan, sampai kita merasa bahagia. Membaca firman Allah, merasa bahagia dalam menyampaikan firman Allah, dalam membaca firman Allah, kita merasa bahagia. Rasul Paulus, dia bicara tentang itu, dia menyampaikan firman Allah, dia merasa bahagia, dia merasa begitu bahagia. Dan saudara-saudaraku, mungkin kalau saya ngomong, saya akan cenderung kepada kesombongan, tetapi saya tidak bermaksud sombong. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana Petrus dia bicara tentang itu. Waktu menyampaikan firman Allah, rasa lelah itu hilang. Merasa bahagia menyampaikan firman Allah. Itu yang menghapuskan segala kelemahan. Itu sangat membahagiakan. Tapi ini saya tidak bisa menjelaskan, saudara-saudaraku, sebab ini suatu pengalaman yang pernah dialami oleh Rasul Yohanes, oleh Rasul Petrus, Paulus. Tapi buat semua orang yang bisa mengalami ini, saudara-saudaraku, saat memberitakan firman, seakan Tuhan singkirkan dari rasa lelah itu. Mampu berbicara, bisa berjam. Dalam membaca firman, dalam menyampaikan firman Allah, untuk menulis firman Allah dalam hati. Dalam 1 Korintus pasal 9, dalam 1 Korintus pasal 9, kita baca ayat 15. Coba kita lihat di sini, seorang namanya Rasul Paulus, saudara-saudara, yang menjadi contoh, menjadi teladan, sebab dia meneladani Kristus. Dia meneladani Kristus. Ayat yang ke-15, 1 Korintus 9 ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Iya, terus aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Terus, sebab aku lebih suka mati daripada, ya, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, iya, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. aku tidak mempunyai, iya, terus, Sebab itu adalah keharusan bagiku. iya, terus, Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. justru kalau tidak memberitakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terus, Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. terus, Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. iya,
Terus? Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini. Iya, upahku ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, Ya. dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Iya, terima kasih. Ini Rasul Paulus katakan. Begitu bahagianya dia kalau bisa memberitakan firman. Begitu bahagianya. Rasul Yohanes juga melihat itu. Dan Tuhan pesan lewat dia untuk kita sekarang. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku, malam ini saya baru menjelaskan tentang membaca. Jika Tuhan ingin izinkan, kita akan mendengarkan lanjutan, saudara-saudaraku. Sebab masih ada bagaimana kita mendengar firman. Jadi untuk bisa masuk pada nasihat pertama ini, tidak bisa kita tinggalkan membaca firman, mendengar firman. Ini yang harus kita periksa dalam diri kita sekarang, bagaimana saat pemberitaan firman. Bagaimana di saat-saat mendengar firman. Bagi kita para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam, bagaimana saat saudara memberitakan firman. Kalau saudara merasa bahagia tidak memberitakan firman, tidak membaca firman, waktunya sudah dekat, jangan lengah-lengah lagi. Saya memberitakan firman dengan cara berkhotbah. Pak Yakub membantu membaca. Para sangkor musik dengan memainkan alat-alat itu musik. Itu memberitakan firman. Suara yang bisa didengar. Dipadukan dengan paduan suara. Menyanyikan ayat-ayat dari firman Allah. Ayat-ayat yang timbul dari pengalaman hidupmu, yang keluar di mulut untuk memuji Tuhan, itu firman Allah yang harus diperdengarkan. Bagaimana sekarang sikap saudara sebagai seorang imam, sangkor, rupkor kaum muda yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah dalam bentuk lagu dan nyanyian-nyanyian ini. Bagaimana kita semua punya rasa kebahagiaan dalam kebaktian mendengar firman dan membaca firman. Semoga ini menjadi kebahagiaan kita semua, saudara-saudaraku. Waktu segera, aku datang segera. Saya tadi sudah katakan itu sekejap mata. Itu sebabnya di hari-hari ini sudah saatnya kita menggunakan waktu. Tidak ada waktu lagi untuk lengah, tapi waktu yang ada ini kita akan gunakan untuk memiliki firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita membaca firman sekarang di dalam Alkitab, di dalam 7 tempat yang tadi saya sudah tunjukkan, sehingga kita tidak bisa berdalih seperti tadi. Wah, aku tidak bisa membaca, atau firman Allah itu terlalu jauh. Tuhan tunjukkan dari yang paling jauh alam semesta sampai di hati kita, di mana kita bisa membaca firman. Sebetulnya tidak ada satu waktu pun kita terlepas dari firman. Hanya kita mau atau tidak membaca firman Allah. Inilah masalahnya. Mari kita datang, kita berdiri bersama-sama, kita melakukan nyanyian dari jiwaku haus akan kasih-Mu, akan firman-Mu, akan cinta-Mu. 337. Haleluya. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Jiwaku rindu
Ulangi dari atas. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Firman-Mu terukir di hatiku. Firman-Mu terukir di hatiku. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, Yesus, syukur. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir. Sekali lagi dari atas. Jiwaku mau ucapkan kata-kata ini dari hati yang merindukan firman. Sebab kalau firman itu terukir di hati, termeterai, terpatri di dalam hidup sehari-hari, kasih itu akan menjadi pengalaman. Haleluya. Ulangi dari atas. Ucapkan dengan kata-kata dari hati. Haleluya.